teh ieu tara diangon naon ya mah parati itu we rupami sakieu we ieu nana teh. Mangga, Nah ieu teh. mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bulan pengersa? Gulungan. Insyaallah. Ieu modok merah dah di kampung. Pandai. Kirang mimpi. Kirang mimpi. Kirang rata. Masih nyikunya. Mohon. Kirang mimpi, kirang rata. Terbukti ini kurang rata. Legok-legok. Ini bekas tempaan. Baru sipuh dasar. Ini baru sipuh dasar, Pak. Belum layak buat sembelih. Hewan kurban akan teraniaya. Ini baru awal. Sekarang kita ilmiahkan. Ngetesnya kita ilmiahkan. Ini kertas HVS. Satu lembar saja. Kita coba. Ya, tidak bisa. Rusak kertasnya. Golok yang berbeda. Ya. Dari bonggol. Seperti ini. Sama dari bonggol. Tidak bisa sesuai keinginan kita, tapi dia sesuai kemampuan dia. Ini bukan golok jelek, tapi ini golok bagus, Pak. Cuman untuk bambu bagusnya, untuk bambu, untuk awi jago ini. Tapi kalau untuk sembelihan jangan dulu, karena bapak pasti capek. Pakai ini pasti capek, karena butuh tenaga banyak. Saat umur kita lebih 50, maka sapi 1, 2 pun sudah kewalahan tenaga kita. Ya. Tapi kalau ini, bismillah, 90 derajat. Ini ke sini, ini ke sini. Ya. Nah, seperti ini. Jangan dipegang. Kalau dipegang bohong. Ya. Tapi jangan ditiru dulu. Karena butuh latihan. Ya. Ini enggak dipegang. Miringkan berapa derajat ini? Subhanallah. Miringkan berapa derajat kemiringannya? Miringkan lagi berapa derajat kemampuannya? Pangersa? Miringkan berapa derajat kemampuannya? Tidak jatuh, jangan dipegang. Ini tidak dipegang, hanya dikendali saja. Ini ilmu ilmiahnya. Subhanallah. Nah, setelah ini 90 derajat, angkat 30 derajat teknik menyembelih. Juga nggak mau jatuh dia. Ini artinya sudah nancep karena kulit sapi. Tinggal gesek saja. Mangga dicepeng jempol abi hapunten. Karaos? Masya Allah. Masya Allah. Selama ini apakah ini buat sembelih? Sementawis. Sementawis. Dengan ya aya deh. Dia mah satu kali misalkan getes deh. Paling karena apa sekali mah insya Allah tiasa ya mah. Tapi ini Bapak nanti akan terheran saat ini saya asah, Pak. Golok yang sama. Ini setelah terima asah, syukur-syukur kalau Bapak ada waktu ke saya silaturahmi belajar ngasah. Saya siapkan amplasnya, saya siapkan mesinnya. Tiasa dongkak gratis. Bahan saking pinginnya saya banyak mujahid yang bisa, banyak para ustadz ketua DKM yang bisa mengasah, hingga akhirnya semua bisa sembelih. Ya, demikian. Insyaallah. Nah, sekarang kita coba
golok yang lain. Ini kita masukkan dulu ya. Takut nanti ada sesuatu yang kurang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita harus sering-sering menyebut nama Allah kalau pegang sesuatu yang sifatnya membahayakan umat, supaya ada dalam koridor bahwa kita itu adalah cinta terhadap Allah. Nyanggakeun pangarsa. Mungkin pami di asapu abi herang sadayana ngaca. Tapi upami di asapu abi tak aya bapa, percuma. Da abi mah hayang mulangkeun ilmuna. Sabaraha lami pami ngasah teh biasa? Eta mah samingguan. tahap awal 1 jam. Tahap awal 1 jam. Ku bapak eta teh ku Pak Gitu. Ustaz. Mohon. Ku abi. Gitu. Insyaallah setengah jam. Ditingali tapi. Ditinggali unggul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang terindah yang saya punya, Pak. Satu fungsional golok dulu ya, yang indahnya dulu. Fungsional golok dulu syariah itu. Rasulullah SAW fungsionalnya golok jihad untuk perang itu tajam dan kekuatan. Maka ini pun begitu, tajam dan kuat. Setelah itu baru indah. Ini Rasul anjurkan seperti itu. Dengan koleksi Rasulullah SAW yang sudah banyak. Tajam dulu, kuat, baru indah. Jangan indah dulu, tidak kuat dan tidak tajam. Namanya apa, Kang? Replika, hiasan. Ya kan? Replika, hiasan. Tapi punya Bapak fungsional terhadap kerja awi dijamin saya tidak bikin gitu kayu saya tapi pemikiran wajah dijamin mual dan karena satu gitu biasa. Nanti para mujahid saya perkenalkan peminu badai ngebangun bumi sok gaduh besi wajah beton kange ieu tekedah digergaji ku bedog we celong gitu aya terus diciptakeun ku pribados golok eta teh. Jadi di saat kita nanti menghadapi PKI itu turun. Tak aya istirahatnya orang nyumput, tak aya. Mana ada mujahid nyumput? Surga itu adalah aromanya. Subhanallah. Saya tidak mengajarkan ke sana lebih jauh ya Pak ya. Tapi saya perkenalkan alat saya nanti. Seperti ada videonya, cuman bukan waktu kita untuk belajar itu. Tapi kalau Bapak silaturahmi ke sana, Bapak coba sendiri. Nah, cek sekate. Ada yang model Eropa, Romawi, ada yang model Salahuddin Al-Ayyubi, ya, gitu. Malah ayah celurit, gitu. Kebetulan pun ibu teh Madura, jadi ayah bahasa teh beung teh mata, beung teh tolak, daging tak, malaya dari tak otak, ada yang ngerti. Saya juga nggak ngerti, Pak. Astagfirullah. Bismillah. Jadi kalau buka golok, Pak, jangan langsung ya. Karena bisa anak cucu kita, bisa ada orang lain. Maka dicukup gini. Tek, ini dulu. Kalau udah begini jalan, ya, udah begini jalan, ini baru diambil. Luruskan. Caranya apa? Ini harus ada kadiet. Kalau ulah ke handap. Seperti ini. Caranya. Ya. Oh, ini udah ada namanya ini. Masjid Al-Musolla. Kayaknya se-Indonesia hanya ada di Cigereleng ini Al-Musolla itu. Biasanya musola aja gitu. Maka saya memberi nama ini Masjid Al-Musolla. Kaca ini Pak? Hebat. Bukan kaca ini. Bening Pak? Iya. Inilah ilmu ngasahnya. Maka antum harus tahu nanti. Kumaha bisa ngasah gitu. Oh iya si ibu. Apa? Aya gambar abi gini. Mau mencit-mencit. Gini aya gambar bapak gini. Tuh bager. Mau mencit-mencit banyak. Aya HP dina bedog. Itu Pak ada airnya? Apa itu? Ah, inilah nanti cara perawatannya. Bagus, langsung tanya. Jadi saya juga langsung menjawab ya. Langsung ditanyakan. Ini bukan minyak biasa, bukan air. Jadi cara merawatnya kita nanti begitu udah sembelih, maka diusap air hangat, sapu tangan, cemplungin air panas, maka jadi anget. Terus terus gitu dilapkeun. Bekas darah, bekas lemak, luntur
nembe di struping kulit, dicandakeun asahanana ngangge kieu. Tah. Kenapa ini saya buat kata orang itu ini pengajian istimewa? Tak aya Pak ngaos mama bedog. Tak aya membahas bedog pangarsa. Paling bahas hadis, bahas ayat. Nya. Ayeuna ngaosna mama bedog matak rugi nu teu hadir. Tah rogel bagar nu teu hadir teh. Cang tangtu bisa ngulem deui pangarsa. Gitu. Teh sayeuna nya. Ayo gambar sapi. Kenging dikeureut. Nya. Ayo gambar nu sanes gitu. Nah, ya Pak. Tah, yuk gambar Ahok tah. Bismillah, Allahu Akbar. Tuh. Ya. Ini lagi, ada tes lagi. Dengan berat jenis golok ini, ulah di tenagaan, jatuh dengan sendirinya. Ya. Ini tangannya nggak usah di tenagaan, dibimbing aja. Jatuh dengan sendirinya, dengan berat jenis ini. Untuk apa gunanya? Di saat sapi ini bergerak, dia cekap diantelkeun wungkul bunuh diri sapi. Tak gunana. Terus deui ngetesna. Upami tadi dia digerakkan kieu nya. Artinya sapi diam. Kita yang bergerak. Nah, ayeuna calik. Ieuna bergerak kertasna. Dah. Bapak kalau lurus gitu gimana Pak? Nggak dimiringkan gitu? Lurus, boleh. Gini. Boleh. Itu mah hibu dah. Cuman saat ngiris tidak ada yang lurus. Ngiris sapi. Tidak ada yang lurus. Ilmu yang saya ciptakan, ilmu dorongan ini juga begitu. Tidak lurus. Dari sudut 90 derajat seperti ini. 90 derajat ini leher sapi ditangkarakeun diganjel sing rada ageng, gebokna ulah kaso. Tidak isan kita. Kalau kasonya ada paku bagaimana? Pada saat ganjel kieu naik, otomatis yang paling naik, yang paling dekat rahang itulah yang terbaik sudutnya. Ukur kuramo 4 jari. Akhirnya dari 90 derajat begini, naikkan ini. Miring tidak ini? Miring. Miring banget. Ini yang saya ciptakan demikian. Miring. Ini 5 cm dari depan. Begitu juga ini. Pas dari sininya, jangan di sini. Ada video kalau cukup tuh. Saya coba dari sini, ternyata ngampul, terasup eta golok. Akhirnya mundur lagi. Jadi semua sudah ada tayangan video ini. Maka saya berani posisi gini Pak miringnya. Ini leher, ini golok. Iya. Lurus gitu miring. Enggak, naik. Enggak. Sikunya naik. Kemiringan. Itu, Jadi bukan bidang miring golok begini. Bukan. Ini 90 derajat. Ya. 90 derajat ini antara leher sama golok. Nah, naikkan ini. Nah, ini naik. Bukan miring begini. Bukan ke sini. Nah, yang tadi yang sapi tidak mati-mati tadi itu miringnya ke sini. Hingga akhirnya masuk di celah-celah rahang. Saluran air Ya. makannya. Itu tadi. Gitu. Masuk ke celah rahang ke sini. Akhirnya masuk kuping. Harusnya sembelihan itu di bawah kuping, bukan di atas kuping. Sejajar ya? Iya. Itu kalau diklik lagi di atas kuping, masuk bedoknya. Iya. Saat ini naik 30 derajat, ini jalan. Begitu ini sudah 50% turun. Tapi dalam kecepatan tertentu. Begitu saya. Sini ya. Nah. 90 derajat leher dengan ganjil naik otomatis arteri vena ini naik semua. Makin dekat dengan rahang makin bagus, tapi jangan sampai bergeraknya ini sudutnya berubah. Jangan. Kalau sembelihan dengan teknik tarik, ditarik, dibalik, ditarik, cacakkan ininya, pengajar. Ini akan seperti ini, maju, mundur lagi, maju, mundur lagi, maju. Terlihat banget itu. Si kulitnya rusak, nyacak gitu. Tapi kalau sembelihan teknik dorongan ini begitu sekali didorong, Rapi. ke hartos rupina. Mundurnya lagi dapat lagi.
Kalau untuk tahap awal, nanti tahap berikutnya 1 kali. Belum dapat, ini lagi. Jadi tidak bisa kita langsung pintar. Ada jam terbang yang perlu kita pelajari. Selanjutnya nanti mempelajari nafas sapi. Ada level-level berikutnya. Mudah-mudahan panjang umur bisa idul kurban lagi. Insyaallah. Amin. Begitu, Pak. Ada pertanyaan? Untuk pemula Pak, Ya. pemula kan ada 2 teknik yang tadi Bapak terangkan ya. Iya. Yang pertama itu begini ya, yang kedua yang dorong di atas. Iya. Nah, untuk pemula itu baik yang begini atau yang di atas. Terus keuntungan yang di atas seperti apa? Keuntungan yang kelebihan yang di pinggir itu gimana? Subhanallah, bagus banget. Ini golok ada yang panjang 40 spesial untuk dorongan. Ya, spesial dorongan, tidak bisa tarikan. Tapi ini yang 36 bisa dorongan, bisa tarikan. Keuntungannya kalau itu dorongan hemat tenaga. Terus tenaganya lebih besar daripada tarikan. Maka kalau mogok motor tidak ada yang ditarik. Dorong. Itu ilmiahnya didorong. Mogok mobil juga demikian. Gitu. Tapi beda kalau istri marah, tarik jangan didorong. Kunculungkeun, Pak. Ya. Nah, ini Hanes bedanya kanu kasurkeun Iya, kunculungkeun. oh iya. Nah, nggak denger alhamdulillah. Nggak ngerti, Pak. Alhamdulillah. Lagi melamun. Nah, kita relax ya. Relax. Lanjut. Jadi Pak. keuntungannya 1 hemat tenaga, kedua terkontrol sudutnya, ketiganya kita mampu menyembelih sampai 100 satu hari. Tapi kalau ditarik, 1 tidak terkontrol sudutnya, kedua tenaganya tidak hemat, nyembelih 2 sudah leglok, apalagi di atas 50 tahun. Seperti itu. Nanti bisa dicoba. Cukup 1 golok ini, kalau sapinya ada 10 orang bergantian. Ini tidak akan habis 3 generasi. Karena ini D2. Di atas D2 Hitachi. Ini D2-nya Jerman. Di penelitian itu menggunakan bahan D2 ini. Hannover Jerman itu. Bahan D2. Iya, bahan D2. Jadi bahan kimianya sudah lengkap. Cuman ini disipuhnya 3 kali. Jadi sipuhan pertama ini di sini, di bawah 500 derajat, ini di sini, di atas 500 derajat, di bawah 700. Terakhir bilahnya, ini 950 derajat. Tujuannya apa? Kuat. Jadi tujuannya Biar kuat. biar kuat. Saat ini ada benturan, maka yang ini yang paling atas ini melindungi daripada Yang keputusan. Mual pegat, kusabab ada ini. Kenapa selama ini kita golok itu kok ini rompang, putus, gitu kan? Hingga akhirnya apa? Kita nggak tahu. Tapi setelah diilmui ternyata ini dibuat diferensialnya dengan HRC tinggi. Diferensial itu disipuhnya setelah ditempa. Kalau yang selama ini golok punya pengersa ini ditempa dengan dibakar arang, itu dianggapnya sepuhan. Bukan. Itu awal daripada pembuatan golok. Berikutnya apa? Barulah menentukan sepuhan itu sebagaimana ditentukan keperuntukannya. Oh, ini saya mau buat sembelihan. Ini supaya mipis, supaya tidak galing, maka diferensial saya harus HRC mencapai 60. Tapi kalau ini untuk bambu, nggak bisa 60. Gitu. Karena apa? Ada bahan lain untuk bambu itu yang tidak harus semahal ini. Gitu, Pak. Ya, paham kenapa mahal? Karena berbeda keilmuannya, berbeda bahannya, dan berbeda pula cara pengerjaannya. Ada treatment tertentu. Sama dengan anak ustadz, anak kiai, kira-kira pinter ngajinya sama tidak dengan orang tukang yang lain. Karena bimbingannya terus, maka anak Pak DKM ini jadi lebih pinter dari yang lain. Baja itu seperti itu, urat sarafnya ada. Baik, itu yang bisa saya jawab. Keuntungannya tadi, kerugiannya yang di bawah dan di atas seperti itu. Kalau senang di bawah, senang di atas. Kayaknya ini atas bawah. Dua-duanya nih, Pak. Dua-duanya. Kan, Ini paham ini. Lihat di Dua-duanya. gambar ya, Iya. tentang menyembelih di atas kan, Iya. nyebur, darat itu nyebur kan kemana-mana. Iya. Kalau di bawah kan nggak nyeburnya kemana-mana. Apakah Iya. itu sama
sama baiknya dia mau dibawa di atas juga gitu. No problem, berkaitan darah. Nyembur kalau yang itu tadi penelitian saya. Tapi kalau itu di bawah tidak terkontrol nyemburnya, sudah putus apa enggaknya itu dikodok biasanya, karena si darah itu langsung ke tanah. Langsung ke tanah. Tapi kalau di atas itu begitu dicabut terlihat banget kalau itu belum putus, maka tidak muncrat darahnya. Dari tanda darah Iya. nembak ke sini. Maka gitu di video tadi saya tahan seperti ini supaya diketahui itu sudah putus apa belum. Kalau darahnya belum nyebrot itu belum putus, jangan dulu diangkat, lanjutkan lagi gesek. Ya, untuk tahap awal itu. Nanti berikutnya jam terbangnya beda lagi. Ya, insya Allah. Tapi proses nyembelih itu sunahnya jongkok atau gimana, atau nggak ada, bebas saja? Enggak, ada. Maksud- Ada. nah. Kalau onta. Enggak, maksudnya kita nih sapi nih. Iya. Apakah kita tuh begini atau boleh begini? Boleh. Dua-duanya boleh. Jadi saya jelaskan. Kalau onta pasti dalam keadaan berdiri. Ya. Karena ontanya pun berdiri. Ya kan? Kalau domba itu pastilah kita dalam keadaan jongkok setengah berdiri karena kaki kita harus menginjak daripada batang leher dan pundaknya. Nah, begitu juga sapi. Boleh jongkok, kalau berdiri tentu tidak bisa. Ya, ada padamnya. Jadi dibolehkan dengan jongkok dan dengan menempelkan ini lutut di tanah pun boleh. Tapi jangan teraniaya sapi hingga akhirnya demi sembelihan lehernya digantung hingga akhirnya apa? Matanya melotot. Ya kan? Itu banyak loh itu. Demi sembelihan nyaman, digantung, ditarik. Seperti nyaman ya yang menyembelih, tapi yang disembelih tidak nyaman. Karena apa? Sebelum mengucurkan darah itu sudah terlilit lehernya, Tersiksa. sudah melotot matanya, sudah ngos-ngosan nafasnya, jantungnya tidak stabil, maka darahnya tidak akan lancar. Ya efeknya daripada kita tidak ihsan itu ke jantung sapi. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan lain? Kalau sudah tidak ada, kita tutup dengan doa. Cara ngasah? Rasanya kan Simbolik aja, simbolik. Kayaknya borongan ini. Simbolik aja di sini. Kayaknya borongan nih, Tad. Yang Bagaimana? ini nih, yang ini. Hah? Simpel, Jadi- simpel. Ya insya Allah. Itu tambang belum dipraktekin, Pak. Hah? Tambang belum dipraktekin. Boleh ada yang mau lanjut dulu? Ini, Pak. Wah, udah paling depan nih. Saya lihatnya di sini ya, saya lihat sana ya. Ya, saya lihatnya di sini, yang kecil yang ramping nih. Masya Allah. Boleh kita praktekin cara ngasah ya? Maksud saya mohon disimak. Ini tadi nggak bisa ngiris kertas ya, Pak ya? Kita buat bisa ngiris kertas. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini. Kemiringannya ngasah ini perlu diperhatikan. Kemiringannya ngasah jangan melebihi daripada ketebalan goloknya. Tebal goloknya berapa nih? Sekian. Maka kemiringannya sekian. Gesek. Ya, dari pucuk ke sini. Gesek ini. Terus. Pertama, ini dengan amplas grid 340-320. Iya. Seperti ini manual. Tapi kalau mau begini mungkin 2 hari. Tapi kalau dengan mesin bisa 2 jam. Tinggal poles saja nantinya bisa heran. Dah. Sudah begini. Ya, kemiringannya jaga lagi. Kalau ini rata, kalau ini ada benturan, maka ini di sini kulitnya saya lebihkan. Makin ada di pojok, dia ada benturan perlawanan. Artinya tekanannya makin besar. Ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya setelah ini barulah ini dinaikkan level amplasnya, gridnya dinaikkan. Jadi berapa? 600. Ya. Jadi 600. Ini yang 600. Ya, suaranya lebih lembut ya? Berbeda. Silahkan nanti ditiru. Nah,
Kalau dari sini ke sini, kalau dari sini ke sini, ya kan? Seperti ini. Peso dapur pun demikian. Kita asahnya. Jadi minimal kita pulang ke rumah itu nyoba, Pak, dari masjid kok ngasah peso aja? Benci apa ibu? Ya, dari masjid kok ngasah peso aja? Apa ada lawan apa Pak? Ini karena apa? Sugesti istri kita belum pernah istiqomah kita layani. Tumpul pesonya beli lagi, gitu kan? Maka kata orang Jerman di bengkel bertamu, orang Indonesia ini kaya. Tiap tahun Idul Kurban beli peso, beli golok ya. Tapi kami di Jerman punya kakek buyut cicit saya. Itu mah bukan mujian kita kaya, itu mah penghinaan itu bagian. Nah, Kalau misalkan Pak itu pakai batu asalan biasa, Bisa pakai miringan. bisa untuk golok ini. Sekarang saya tanya, Akang, goloknya saya Pak, balik mipih di Manon Jaya. Masana ngangge naon? Ngangge batu. Asup akal. Golok saya pakai batu, nggak mungkin. Ini ilmiahnya nggak masuk. Akang, atau sepotong kumis di mana? Nah, janggotnya tadi dipotong, mohon ya sunnah. Pas potong kumis di mana? Di tukang cukur. Ngangge naon asahanana? Kulit. Pintar. Tapi nanti kayak hadiah. Alhamdulillah. Bos barbershop tadinya Pak. Hah? Bos barbershop. Udah dipotong Pak di itu. Black box. Iya, barbershop tuh, apa barbershop gitu ya. Barbershop. Nah, udah ya Pak ya, seperti ini. Naik ke 1.000. Ya, naik ke 1.000. Lebih halus. Ya. Sudah cukup. Sekarang kita stripping kulit. Stripping kulit ini harus menggunakan Apa ini? minyak. Dah. Minyaknya boleh gitu. Oh iya kulitnya mah. Nah, Zaitun. perhatikan, minyak zaitun. Ini kulitnya. Tapi minyak zaitunnya boleh yang asli, tapi jangan yang sudah dicampur madu. Wangi, ya. ada yang wangi ya. Jangan. Kalau ada zaitun campur madu, jangan buat rasa. Tolong dikirim ke saya aja di rumah. Ya. Selain zaitun apa Pak alternatifnya? Selama ini saya pelajari berbagai minyak yang lebih bagus dari zaitun itu Kletik kletik yang asli Galeno itu. iya, yang sedikit banget tuh loh, Iya. yang putih itu. Itu bagus. Cuman mahal. Virgin coconut oil. Leres pisan eta VCO. apa? Itu VCO. Nah, eta. Ya, ini perhatikan, Pak. Ya, seperti ini. Apa itu? Wah, maju tak tangan. Itu lagran. Ya, ratakan dulu ya, Pak ya. Nah, baru ini ke sini, Pak. Wah, iya mah Ustadz Buas mah mau perjogian kikian. Fungsinya apa itu Pak? Hmm? Fungsinya? Fungsinya Finishing apa? ini finishing menghilangkan daripada brur bekas baja dan amplas. Ada brurnya. Terus mata micro bevel tadi ini akan lebih halus lagi. Jadi selain itu untuk ketahanan ketajaman. Ya, seperti itu. Belum ada loh masjid yang minta demo seperti ini. Tak can aya. Tapi ini karena sudah ada juaranya tadi Pak Pangersa ini tadi bisa menjawab, jadi saya terhibur Pak. Terhibur, Masya Allah. Jadi tahu ya kenapa tukang jagal jangan dulu dari sembelih. Yang biasa-biasa tuh Kulit. ajak sholat berjamaah dulu dia suka, baru kita inikan atas dasar hadis kejadian tadi. Kalau sudah begini Pak, sekarang kita tes. Kumaha Pak? Kan tinggal bentena. Ya.
Sarang nu tadi benten Pak. Kayak orang pilihan Pak. Allah. Iya Pak, benten apa? Bekas nu tadi seperti ini. Ya, nggak bisa. Sekarang bisa ngiris begini. Ilmu. Barang siapa yang berilmu, Allah naikkan tingkat derajat ilmunya dan amalannya. Baca lagi dalam surat Yusuf. Ada yang bisa. Surat Yusuf ayat berapa? Hadiah. Domba. Karena saya yakin antum nggak bisa. Nggak, kita harus menghibur iman kita ya. Saya yakin Bapak tahu gitu. Cuman kalau untuk membahas ayat kita waktu lain kali saja. Dalam surat Yusuf ayat ke-76 di mana Allah meninggikan orang-orang yang berilmu, ditinggikan derajatnya, dan Allah pilih dari orang-orang yang berilmu itu yang berhikmah. Itu adalah sifat rahmatan lil alamin daripada ayat tersebut. Tapi kita belum merasa punya tugas rahmatan lil alamin. Itu aja yang diurus, ya kan? Jadi sekarang begitu dapat terima ilmu asah, kumaha tah pangarsa. Ajib itu. Ajib bisa. Kalau sudah begini silahkan buat nyembelih. Tapi satu domba. Ya. Aya pertanyaan? Paminta aya? Nya atos. Atos Pak. Di tadi hayung we. Karet. Iya. Ya Allah. Bismillah. Nah, digambar eta tangan. Kapungkur Pak. Ulah, di laser. Insya Allah. Ayah itu Pak. Jalan Di Hidayat Abang, atas. di Abang. Jadi langkung leer. Kalau sudah begini nanti dikasih minyak. Seperti ini. Mana minyaknya? Kayak itu Pak. Pak ya mah kalau sering bisa minyak jahitan. Ya mah tidak. Saya mah jahitan teh saminggu jangan awal. Kalau sudah begini Pak, jangan dites begini ya Pak ya. Ngetes golok tuh bukan begini kalau secara manual. Perhatikan ini Pak. Nah. Cakap. Ke atas Sehalus Pak. apa? Ke sini. Ke atas, setengah ke atas ya. Lemesnya juga kumaha tah? Nah, kalau ini gini Pak. Subhanallah. 5 tahun di Banten naon bae. Masya Allah. Baru kertas tuh. Cara pegangnya masih salah. Salah itu mah. Nah, nyembelih sapi itu dekat dengan rahangnya, kulitnya ditarik. Kulit ditarik ke sini, arah golok ke sana. Ya kan? Ditarik kulitnya ke pundak, arah golok ke sana. Nah, begitu juga ngiris kertas. Dipegang ininya, yang terdekat rahangnya itu yang diiris. Pak Gening, bisa kieu irisan teh. Kagum, belajar. Terkesima, belajar. Jadi saat Bapak dipanggil Allah Subhanahu wa taala, doa mah selalu ingin panjang umur. Bapak terus ngawariskeun ilmu ieu. Subhanallah. Cukuplah Al-Fatihah satu kali ke Bapak. Kan diedit kan diganti. Ini anak pernah ke rumah saya perhatiin. Harus bisa ini anak. Ya, datang ke rumah. Insyaallah. Generasi. Iya, Pak. Ini mudah-mudahan insyaallah. Amin. Pak, kumaha ieu teh? Tos kieu teh. Bade mencit naon Bapak teh? Alhamdulillah atuh. Mangga pangarsa. Terus dibelajar ieu na Iya. tah cara ngasah. Insyaallah. Ini saya hadiahkan. Saya hadiahkan dan ada golok yang saya hadiahkan saya tinggal. Pak Bumida di mana? Sugatna naroskeun, Pak, sepatu nomor sabaraha. Entong Pak bisa naroskan putra. Mangga anu berhak nampi ieu. Pak DKM. Bumina. Bismillahirrahmanirrahim. Nyanggakeun ya golok Syariah Bandung kangge jihad Idul Kurban tahun ayeuna dan salajengna. Mudah-mudahan Masjid Al Musholla ieu ngengingkeun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu oge jamaahna ngengingkeun keberkahan di Allah, panjang umur, sehat, selamat dunia akhirat. Amin. Amin. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Pak. Amin.
Maka orang tutup doa kifarat majelis di mana Allah Subhanahu wa taala nyiptakan Rasul adalah umat terbaik dan kita juga umat terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.